Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Syaihu. Di sini saya bersama dengan kedua orang teman saya yaitu Rafli Fitrah Ramadan dan juga Siti Fauziah. Kami bertiga berasal dari kelompok 7. Baik, langsung saja di sini kami akan mempresentasikan tentang prosesor utility dan latency. Dalam sistem komputasi selalu ada trade-off antara utilitas prosesor dan latensi. Utilitas prosesor merujuk pada seberapa efisien sebuah prosesor dapat dimanfaatkan. Sementara latensi mengacu pada waktu yang dibutuhkan untuk memproses data. Jadi, memahami hubungan di antara keduanya itu sangat penting karena untuk mengoptimalkan kinerja sistem. Baik, yang selanjutnya mari kita mengenal tentang utilitas prosesor. Apa itu utilitas prosesor? Utilitas prosesor adalah tingkat penggunaan sumber daya komputasi yang menunjukkan seberapa banyak prosesor yang sedang aktif memproses tugas-tugas yang diberikan. Mengapa sih utilitas prosesor sangat penting? Karena utilitas prosesor yang tinggi menandakan efisiensi dan produktivitas yang baik, tetapi harus seimbang juga dengan latensi yang terjaga. Nah, faktor yang mempengaruhi dari utilitas prosesor yaitu karena banyaknya beban kerja, algoritma pemrosesan, dan desain arsitektur prosesor mempengaruhi tingkat utilitas. Dan tujuan dari optimalisasi utilitas prosesor adalah untuk mencapai utilitas prosesor yang tinggi tanpa mengorbankan latensi yang terlalu tinggi adalah kunci untuk performa sistem yang optimal. Nah, selanjutnya kita akan memahami tentang latensi. Apa sih latensi? Latensi adalah waktu yang dibutuhkan antara input yang diterima dan output yang dihasilkan di dalam sebuah sistem komputasi. Selanjutnya, apa sih pentingnya dari latensi? Latensi yang rendah sangat penting karena untuk aplikasi real time seperti gaming, streaming, dan juga transaksi keuangan. Dan selanjutnya, faktor yang mempengaruhi dari latensi adalah arsitektur sistem, beban kerja, dan kecepatan perangkat keras dapat mempengaruhi tingkat dari latensi itu tersendiri. Mengapa utilitas prosesor dan latensi penting? Karena yang pertama yaitu utilitas prosesor yang optimal memastikan sumber daya komputasi dimanfaatkan secara efektif, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kedua, latensi yang rendah penting untuk aplikasi real time, memastikan respon yang cepat dan pengalaman penggunaan yang baik. Yang terakhir, menyeimbangkan utilitas prosesor dan latensi adalah kunci untuk mencapai performa sistem yang optimal. Hubungan antara utilitas prosesor dan latensi. Yang pertama, rendah utilitas, rendah latensi. Saat utilitas prosesor rendah, latensi cenderung rendah karena prosesor memiliki kapasitas untuk memproses data yang cepat. Yang kedua, tinggi utilitas, tinggi latensi. Saat utilitas prosesor tinggi, prosesor menjadi lebih sibuk yang menyebabkan latensi meningkat karena antrian tugas yang menunggu. Yang terakhir, optimalisasi keseimbangan. Tujuannya adalah menemukan titik optimal di mana utilitas prosesor tinggi namun latensi tetap rendah. Strategi optimalisasi utilitas prosesor dan latensi. Yang pertama, paralelisme, membagi beban kerja ke beberapa prosesor untuk meningkatkan utilitas. Yang kedua, caching, menyimpan data yang sering diakses untuk mengurangi latensi. Yang ketiga, penjadwalan, mengatur prioritas untuk menyeimbangkan utilitas dan latensi. Yang terakhir, profiling, menganalisis kinerja sistem untuk mengidentifikasi area yang perlu dioptimalkan. Menerapkan strategi optimalisasi. Yang pertama, analisis kebutuhan. Identifikasi prioritas kinerja adalah fokus pada utilitas atau latensi. Yang kedua, uji kinerja. Evaluasi utilitas prosesor dan latensi untuk mengidentifikasi area yang perlu dioptimalkan. Yang ketiga, implementasi strategi. Terapkan teknik seperti paralelisme, caching, dan penjadwalan untuk mencapai keseimbangan yang diinginkan. Dan yang terakhir ada pemantauan dan penyesuaian. Terus memantau dan menyesuaikan strategi untuk mengoptimalkan kinerja sistem. Kesimpulan, keseimbangan adalah kunci. Mencapai keseimbangan yang optimal antara utilitas prosesor dan latensi adalah kunci untuk memaksimalkan kinerja sistem. Perlunya strategi khusus. Berbagai teknik optimalisasi seperti paralelisme, caching, dan penjadwalan dapat digunakan untuk mencapai keseimbangan ini. Pentingnya pemantauan berkelanjutan.
Memantau dan menyesuaikan strategi secara terus-menerus diperlukan untuk menjaga kinerja optimal.